saya Aliana Pitasari dari PIAUD 1 2018. Di sini saya akan menjelaskan tentang stimulasi, deteksi, dan intervensi dini tumbuh kembang anak. Stimulasi adalah pemberian rangsangan pendidikan yang diberikan untuk mencapai kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan bagi anak usia lahir sampai dengan 6 tahun agar dapat tumbuh berkembang secara optimal. Stimulasi diarahkan pada 6 aspek perkembangan, yaitu moral keagamaan, fisik motorik, sosial emosional, kognitif, bahasa, dan seni. Deteksi dini tumbuh kembang anak. Deteksi dini adalah kegiatan untuk menemukan secara dini adanya potensi dan hambatan pertumbuhan dan perkembangan pada anak usia dini. Pertumbuhan itu sendiri merupakan bertambahnya ukuran fisik, sedangkan perkembangan adalah bertambahnya fungsi psikis dan fisik anak meliputi sensorik atau mendengar, melihat, meraba, merasa, dan menghindu. Motorik yaitu gerakan motorik kasar dan halus, kognitif, pengetahuan dan kecerdasan, komunikasi, berbicara dan bahasa, serta sikap religius, sosial, emosional, dan kreativitas. Deteksi dini pertumbuhan. Dasar utama melakukan deteksi dini pertumbuhan fisik anak bedakan dengan perkembangan psikis adalah penilaian menggunakan alat baku standar. Deteksi pertumbuhan anak melalui KMS atau antropometrik mencakup aspek pengukuran pertumbuhan fisik, yaitu pertama, pengukuran berat badan. Pengukuran ini dilakukan secara teratur untuk memantau pertumbuhan dan keadaan berat badan anak, terutama faktor gizi. Yang kedua, deteksi dini pertumbuhan anak adalah dengan mengukur tinggi badan. Yang ketiga yaitu pengukuran lingkar kepala anak atau PLKA. PLKA adalah cara yang biasa dipakai untuk mengetahui pertumbuhan dan perkembangan otak anak. Deteksi perkembangan. Deteksi dini perkembangan umum fisik motorik, yaitu yang berhubungan dengan keseimbangan dan koordinasi anggota tubuh dengan menggunakan otot-otot besar. Deteksi dini pada motorik halus dilakukan untuk melihat hambatan yang melibatkan gerakan bagian tubuh tertentu yang memerlukan koordinasi yang cermat antara otot-otot kecil dan halus dan mata serta tangan. Deteksi dini aspek sosial, emosional, dan kemandirian. Deteksi dini berhubungan dengan kemampuan bersosialisasi dan pengendalian emosi serta kemampuan mandiri anak. Hambatan mungkin terjadi misalnya ketika anak kurang konsentrasi atau pemusatan perhatian. 2. Sulit berinteraksi dengan orang lain. 3. Mudah menangis atau cengeng. 4. Sering marah jika keinginannya tidak dituruti. Deteksi dini aspek perkembangan penglihatan berhubungan dengan pengamatan melalui indera penglihatan yang merupakan keterampilan untuk melihat persamaan dan perbedaan bentuk, warna, benda sebagai dasar untuk pengembangan kognitif dan keterampilan untuk mengingat apa yang sudah dilihatnya. Deteksi dini perkembangan pendengaran, yaitu berhubungan dengan pengamatan melalui indera yang pendengaran merupakan keterampilan yang mampu untuk mendengar perbedaan dan persamaan suara, dan keterampilan untuk mampu mengingat suara-suara atau bunyi. Deteksi dini autisme pada anak usia dini. Deteksi dini atau dini autisme pada anak usia dini adalah untuk memeriksa atau mendeteksi gejala autis pada umur 18 bulan sampai dengan 36 bulan. Deteksi dini gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas atau GPPH. Deteksi dini gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas pada anak usia dini, khususnya di atas 36 bulan ke atas, adalah menemukan gejala GPPH sedini mungkin untuk segera mendapat intervensi sebelum terlambat. Selanjutnya yaitu intervensi dini tumbuh kembang anak. Intervensi adalah upaya khusus yang diberikan kepada anak yang menurut hasil deteksi dini diketahui tumbuh kembangnya tidak optimal atau mengalami gangguan bahkan menyimpang. Intervensi dini dan rujukan tumbuh kembang anak juga dapat dipahami sebagai tindakan tertentu pada anak yang perkembangannya
kemampuannya menyimpang karena tidak sesuai dengan umurnya. Intervensi dini penyimpangan perkembangan adalah juga dimaknai sebagai tindakan tertentu pada anak yang perkembangan kemampuannya menyimpang karena tidak sesuai dengan umurnya. Penyimpangan tersebut dapat terjadi pada salah satu atau lebih kemampuan anak, yaitu kemampuan gerak atau fisik motorik, sosial emosional, bahasa, kognitif, dan seni. Intervensi perkembangan anak dapat dilakukan jika dalam anak terdapat beberapa indikasi. TK Anissa, yaitu pada masa pandemi saat ini pembelajarannya dilakukan secara daring atau online. Jadi di sini saya disuruh langsung untuk melakukan observasi ke rumah anak itu tersebut. Nah, pembelajaran pertama yaitu kita akan menanyakan kembali kepada anak tentang warna-warna yang dia kenal. Ini, wah pintar. Dan pembelajaran kedua kita akan menanyakan kepada anak tentang garis-garis yang ada di gambar ini. Ini sah yang garis paling panjang yang mana? Yang paling panjang. Wih, pintar. Setelah pelajaran untuk yang terakhir, yaitu kita akan mengenalkan atau mencoba menanyakan tentang suara hewan yang ia ketahui. Di sini saya akan mengenalkan suara dan saya akan menyuruh Anissa untuk menyebutkan suara tersebut. Belajar mengenal suara binatang. Suara apa itu? Sapi. Pintar. Oh, besar sapinya. Yeay. Dicuci. Ini suara apa? Suara girl? Yeay, pintar. Anduk. Disunduk. Berdarah. Bebek. Hore. Bebek warnanya apa?